Lo ini kan salah satu orang yang punya kemampuan untuk bisa baca. Artinya daya pandang lo tuh jauh gitu ya di antara orang kebanyakan kan. Nah, misalkan nih lo melihat gue, dimana semua orang bilang gue A secara tingkah laku gitu. Dan secara skill juga belum terlalu kelihatan. Tapi apa yang lu pegang poin dari orang itu? Aku bisa melihat lo itu karena aku tidak punya kepentingan apapun kan lo. Jadi penglihatanku terang. Satu, yang kedua sekali lagi aku tidak mengukur diriku. Misalnya gini, lo tidak menyukaiku, bahkan membenciku. Tapi gua tahu kepribadianmu baik. Hanya saja ke aku lo nggak suka gitu. Ya. Suatu hari orang akan bertanya tentang dirimu ke aku. Ya aku akan katakan lo baik. Nah itu objektif. Suatu hari misalkan kulihat lo salah satu penyanyi bagus. Dan ketika aku ajak main band, main musik, lo nggak mau. Nggak mau. Alasannya tuh nggak tahu kenapa. Intinya lo nggak mau ketika aku ajak bikin sebuah grup. Tapi suatu hari akan ada orang bertanya tentang dirimu, tentang tentang kualitas bernyanyimu. Ya aku akan katakan bahwa lo salah satu penyanyi yang keren, walaupun lo nggak mau kuajak ngeband gitu. Nah itu yang disebut objektif dan berjiwa besar. Nah kita tuh tidak begitu, kita menilai berdasarkan kepentingan. Kita menilai berdasarkan keuntungan. Kita menilai berdasarkan kedekatan. Atau kita menilai berdasarkan sudut pandang pribadi kita sendiri. Nah itu yang membuat kita jadi rabun. Membuat kita akhirnya tidak bisa ngelihat gitu. Kelebihan orang lain. Atau bahkan kita menganggap kita paling sempurna. Menganggap kita paling bagus. Menganggap kita paling keren. Sehingga yang aku lakukan adalah minta dihormati olehmu. Sedangkan tugasku ini melihat dirimu di ruang lingkup kemampuanmu. Itu tugasku. Ya, sekali lagi ku ulangi. Lo penyanyi yang bagus. Suatu hari ku ajak main bikin grup band. Lo nggak mau. Tapi nggak lama dari situ ada orang yang bertanya tentang kemampuan bernyanyimu. Ya aku katakan lo keren. Jangan karena lo nggak mau ku ajak main musik, terus ketika orang bertanya aku bilang lo jelek. Itu tidak berjiwa besar, itu kampungan, itu norak. Nah menurutku apa yang terjadi dengan Zayan ini, ya itulah. Aku tidak, karena gini, seorang entertain itu yang paling bernilai adalah ketika dia entertainer, ketika dia menarik, ketika dia menghibur. Punya skill semumpuni apapun kalau tidak menghibur. Kenapa sih disebut entertainer? Karena dia beda dari orang lain. Apapun yang dia pakai menarik. Bagaimanapun dia tampil menarik. Selalu jadi penglihatan orang. Selalu jadi pusat perhatian dan menurutku Zayan ini kayak gitu. Walaupun mungkin pada waktu itu skill bernyanyinya belum, ya namanya juga baru. Gitu. Makanya kenapa orang luar bisa melihat kita tidak. Contoh gini aja. Aku suka lagu pop. Sangat suka.
Nah kebetulan lo penyanyi rock atau Oke. penyanyi jazz. Nah, kan aku katakan bahwa lo tuh tidak pantas nyanyi jazz. Hanya Hanya karena karena aku suka lagu pop. Nah itu nggak objektif, itu nggak berjiwa besar. Makanya selalu jadi salah. Makanya kenapa tidak heran orang luar yang menemukan itu. hmm, Atau sebaliknya, aku suka jazz. Nah aku katakan lo tidak cocok nyanyi pop. hmm, Hanya karena aku tidak suka pop. Diakui atau tidak, dasar utama menilainya tuh itu. Dibungkus-bungkus aja dengan kata-kata ini dan itu. Agar terlihat benar. Ada Putri Aryan, ada Zayan, ada ini, Demian. ada salah satu lagi pesulap orang Indonesia tuh cewek Ya, yang mistis-mistis yang itu. seram itu. Iya, pokoknya ada satu. Ya, Intinya banyak lah talenta-talenta muda Indonesia ini yang berkibar di luar sana. ya. Kan gitu. Anggun. Anggun Cicasmi. Anggun Cicasmi sudah. Kita ini nggak objektif, itu aja penyebabnya itu. Jadi Iya. melihat berdasarkan kepentingan. Menilai berdasarkan kepentingan. Menilai berdasarkan keuntungan. Menilai berdasarkan kedekatan. Menilai berdasarkan apa yang dia suka. Menilai berdasarkan apa yang aku suka. Nah itu yang tidak pernah disadari. Terus kalau bicara tuh banyak basa-basinya. Biar terlihat baik dan benar. Biar aman. Iya. Nah kalau orang luar itu kan enggak. Kamu tidak bagus. Kamu bagus. Kamu kurang ini. Kamu lebih ini. Jelas kalau orang luar tuh ngomong. Kamu gagal. Kamu berhasil. Bukti dari basa-basi itu, banyak orang kita ini ngomong berbolak-balik. Nggak ngerti ujungnya kemana. Bisa nggak sih berbicara iya, tidak, oke, siap, ayo, tidak bisa, bisa. Orang yang ngomong maju mundur itu, nah nanti untuk pembagusnya itu, ya kita nggak enak menghargai. Tapi diomongin. Nah itu bukti orang basa-basi. Atau orang yang ada maunya. Atau orang yang ada kepentingannya. Atau orang yang hanya melihat keuntungannya. Tidak objektif. Tidak benar-benar dalam menilai itu. Gimana sih perbedaannya ketika kita bicara jujur tentang opini, suka atau tidak gitu kan, setuju atau tidak, dengan menghargai orang gitu. Jujur akan sesuatu, itulah kebenarannya. Menghargai itu bukan di ruang lingkup yang kita suka atau tidak. Tapi menghargai itu justru ketika kita melihat segala sesuatu itu dengan objektif, itu menghargai namanya. Ketika dirimu melihat segala sesuatu itu dengan objektif, dengan jiwa yang besar, dengan keterus-terangan, dengan gentle, itu namanya menghargai. Tapi kalau A kita katakan B, itu bukan menghargai, itu kebohongan. Sebenarnya lo nggak mampu, tapi ku bilang mampu. Itu kebohongan hanya karena menghargaimu. Kenapa kita semakin hari semakin bodoh? Karena semua yang kita dengar itu kebohongan. Dasarnya tidak untuk menyakitkan, menyakiti. Tapi berbohong itu lebih daripada menyakiti. Contohnya, kamu mampu, kamu bisa, kamu mampu, kamu bisa. Padahal bukan bidangnya. Ya itu bohong. Senyum aja kalau tidak benar-benar itu kebohongan.
Nah kita ini tiap hari berbohong. Tiap hari berbohong, kita tidak sadari aja. Makanya kecolongan mulu. Iya. Waduh. Dan Duluan Zayan kan daripada Putri Aryani. Iya. Zayan udah bikin geger di Korea Selatan. ya, Putri Aryani bikin geger. di Amerika. Lama-lama kita dinilai, bagaimana cara orang kita nih menilai? Betul sekali.